Banyak orang yang berkata yang benar itu adalah tunangan. Yang lain juga berkata yang benar itu adalah pacaran. Yang menjadi pertanyaannya, mana yang paling bahagia kalau kedua-duanya ini nanti masuk di dalam pernikahan? Salam sahabat terkasih, sebelum kita lanjutkan, sangat diharapkan saudara untuk mensubscribe-nya, untuk mendukung channel ini terus mengeluarkan pengajaran, memperlengkapi anak-anak Tuhan supaya mereka semakin diberkati di dalam kehidupannya. Mensubscribe itu hanya sekali untuk selama-lamanya dan itu pun gratis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara yang sudah mensubscribe-nya. Banyak orang berkata yang benar itu adalah pacaran. Yang lain berkata yang benar itu adalah tunangan. Mana kedua-duanya yang paling benar? Oleh sebab itu, hari ini saya kupas tentang pacaran dan tunangan. Jika kedua-dua ini nanti masuk di dalam pernikahan, kira-kira mana yang paling bahagia, mana yang paling setia? Mari kita kupas bersama-sama. Yang pertama kita akan kupas dari segi firman Tuhan tentang tunangan. Tunangan sudah dimulai dari kitab Keluaran, tapi paling banyak, paling detail dibahas di kitab Ulangan. Di sana prinsip-prinsip kehidupan bertunangan sudah dikupas di sana. Dari firman Tuhan ini saya ambil kesimpulan bahwa tunangan itu adalah hubungan yang sudah resmi, sudah diakui oleh kedua keluarga masing-masing. Bahkan dari sisi agama, sisi pemerintah sudah ada badan hukumnya. Jadi tidak sembarangan menceraikannya atau memutuskannya. Kita ambil dalam firman Tuhan tentang hubungan tunangan, yaitu Yusuf dan Maria. Mereka bertunangan dan Yesus lahir melalui rahimnya Maria tanpa sepengetahuan Yusuf. Sehingga pikiran Yusuf menganggap bahwa Maria itu sudah selingkuh. Kok tiba-tiba dia hamil? Sehingga karena dia adalah laki-laki yang benar, laki-laki yang baik, tidak mau merusak nama baik Maria, diam-diam mau menceraikan Maria. Kata menceraikan di sana merujuk kepada bahwa hubungan itu sudah resmi, sudah ada badan hukumnya, sehingga dia harus mengurus perceraiannya dan memberikan surat cerai itu. Tapi bertunangan itu di perjanjian baru sama sekali tidak dibahas. Tidak ada lagi aturan wajib untuk bertunangan. Kalaupun ada diceritakan kisah antara Maria dan Yusuf, itu bukan perintah, itu bukan arahan. Itu hanya cerita kehidupan bertunangan. Waktu Yesus lahir ke dunia, sama sekali Yesus tidak pernah membahas tentang tunangan, apalagi pacaran. Dan masuk kepada rasul-rasul, Yesus juga melalui rasul-rasul tidak membahas tentang tunangan atau pacaran. Ada apa? Paulus pernah menyinggung tentang tunangan, itu pun bukan tentang tunangan antara laki-laki dan perempuan, tapi tunangan antara Kristus dengan orang percaya. Paulus mempertunangkan orang percaya itu kepada Kristus. Jadi sebenarnya dari kitab perjanjian lama sampai kepada Kristus, tunangan itu hanya difokuskan kepada Kristus, yaitu bahwa sudah ada pemilik sah daripada orang percaya itu. Sudah ada pemilik sah daripada orang yang beriman itu. Dan kita adalah milik sah Yesus Kristus. Itulah yang dibawa oleh Rasul Paulus. Dan di dalam bahasa Indonesia, istilah bertunangan berasal dari kata tunang, yang artinya bersepakat untuk menjadi calon pasangan suami istri. Dari sini kita ambil sisi baik dari tunangan itu. Tunangan yang pertama adalah sisi baiknya. Sudah mendapatkan restu dari orang tua, dari keluarga besar masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua,
sudah ada jaminan untuk menikah. Jadi sudah ada kepastian kapan mau menikah, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, sudah ada kepastian di sana. Dan yang ketiga adalah hubungan ini sudah diakui oleh banyak orang. Minimal keluarga besarnya sudah mengakui. Dan orang lain di sekitar keluarga mereka atau di kota itu atau di desa itu sudah mengakui hubungan itu. Itu sisi baiknya. Sedangkan sisi buruknya adalah ini sangat rawan sekali masuk di dalam hubungan suami istri. Kalau di zaman dulu, di zaman perjanjian lama, kenapa ditekankan bertunangan? Karena mereka masih kuat sekali dengan hukum Taurat. Sehingga untuk masuk kepada hubungan suami istri mereka akan takut. Tapi di zaman sekarang, bertunangan itu menjadi pintu, itu menjadi celah untuk bebas melakukan pasangan suami istri. Karena sudah diakui oleh keluarga masing-masing. Sudah diakui oleh orang banyak. Jadi mau berjalan dimanapun, mau gandengan dimanapun, mau tinggal dimanapun, mereka tidak dicurigai lagi. Dan ini sangat berbahaya untuk melakukan seks bebas. Dan berikutnya, kalau ini tidak masuk di dalam pernikahan, artinya putus di tengah jalan, maka yang dipermalukan itu bukan hanya laki-laki dan perempuan yang berpasangan ini, tapi kedua orang tua masing-masing dan keluarga besarnya akan sangat malu dan semua orang juga mengetahuinya. Jadi ini sangat berbahaya kalau tidak jadi, karena semua akan dipermalukan. Itu sisi buruk. Sekarang kita akan masuk arti pacaran, sisi baik dan sisi buruk pacaran. Yang pertama kita pelajari dulu arti pacaran. Bagi saudara yang ingin memahami arti pacaran lebih detail, saudara bisa lihat di video saya yang di sini, karena sudah saya bahas beberapa hari yang lalu. Arti pacaran adalah persiapan untuk menikah. Jadi bukan untuk main-main. Dan arti pasangan juga sudah saya pelajari dari berbagai para ahli yang mengupas tentang pacaran. Mereka mengartikan seperti ini. Pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Saya sangat setuju sekali dengan arti pacaran yang ini. Ini mirip sekali dengan arti pacaran yang saya bahas beberapa hari yang lalu. Dari sini kita akan melihat sisi baik daripada pacaran. Sisi baik pacaran yang pertama adalah pengenalan yang semakin fokus dan terbuka. Artinya, dia sudah mulai fokus kepada seseorang, mulai mempelajari kepribadiannya, kehidupannya, mulai mencocokkan apakah ini nantinya dapat menjadi pendamping hidup saya, menemani hidup saya di dalam pernikahan. Jadi sudah mulai fokus tentang pribadi itu. Dan pasangannya juga mulai terbuka untuk pasangannya itu mengenal dia. Jadi di sana terus saling tahap pengenalan untuk masuk kepada pernikahan. Yang kedua, ada kepuasan karena dia memilih pasangannya sendiri. Sehingga kalaupun nanti tidak menikah atau putus di tengah jalan, yang malu itu cuma dia sendiri. Orang tuanya tidak dipermalukan, keluarganya tidak dipermalukan. Yang ketiga, produktivitas bertambah. Ada pacar, semakin bergairah, semakin bersemangat, semakin fokus untuk menabung, mengejar target masuk di dalam pernikahan. Itu sisi baiknya. Sekarang kita masuk ke sisi buruknya. Sisi buruknya yang pertama, tidak ada jaminan atau kepastian di dalam hubungan ini. Sehingga kapan saja bisa kandas di tengah jalan. Padahal sudah dibangun bertahun-tahun, puluhan tahun, sudah banyak pengeluaran, itu bisa saja putus di tengah jalan. Tanpa sebab itu bisa diputuskan
sebelah pihak. Sehingga banyak orang yang berkata, bukan perpisahan lagi yang kutangisi, tapi pengeluaran yang kusesali sudah terlalu banyak. Tidak ada jaminan, sangat rawan sekali untuk selesai di tengah jalan. Yang kedua, belum ada restu dari kedua orang tua masing-masing atau keluarga besar masing-masing. Walaupun laki-laki dan perempuan ini sudah saling mencintai, sepakat, sudah siap untuk menikah, tapi belum ada jaminan dari orang tua, sehingga bisa saja hubungan mereka selesai di tengah jalan karena tidak ada restu dari orang tua. Sehingga banyak kisah-kisah di zaman sekarang ini. Ada yang kawin lari, capek loh kawin lari itu. Menikah sambil lari-lari, bukan itu maksudnya. Itu berbicara tentang tidak ada restu dari orang tua, tidak ada restu dari keluarga, sehingga memaksakan diri untuk menikah tanpa restu dari orang tua. Saudara yang mau menikah tanpa restu dari orang tua itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya. Pastikan engkau menikah menerima restu dari orang tua, karena firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Karena menghormati orang tua itu menerima janji yang baik dari Tuhan di bumi ini dan umur panjang. Kalau belum direstui orang tua, doakan terus sampai orang tua itu merestui. Datangi terus orang tuanya, datangi terus, bawalah makanan, bawalah sesuatu yang baik-baik untuk mengambil hati orang tuanya. Kalau orang tuanya belum bisa engkau ambil hatinya, ambillah hati dari keluarganya yang lain. Sehingga kalau dari keluarga yang lain ini, keluarga pasanganmu ini bisa kamu ambil hatinya, mereka bisa membantumu untuk berbicara kepada orang tua pasanganmu. Jangan menikah tanpa restu orang tua, bahaya. Karena di mata Tuhan, siapapun orang tua kita, orang tua itu harus dihormati. Yang ketiga adalah produktivitas yang berkurang. Kalau pacaran ada masalah, ada pertengkaran, ini bisa berefek kepada pekerjaan, kepada pelayanan, kepada hasil dari bisnisnya. Atau kalau dia lagi berbunga-bunga cintanya menggebu-gebu, cintanya terlalu besar, sehingga hari-harinya dihabiskan dengan berbicara lewat telepon, terus berkomunikasi, padahal pekerjaannya, tugasnya banyak sehingga menumpuk. Kalau tidak bisa dikontrol, ini bisa mengganggu produktivitas dari pekerjaan itu. Bukan menabung, malah menghabiskan duit. Kita sudah mempelajari arti tunangan dan pacaran, sisi baik, sisi buruk tunangan dan pacaran. Sekarang saudara mengambil kesimpulan masing-masing, mana saudara yang harus pilih. Tapi ingat, kedua-duanya ini sama sekali tidak menentukan kebahagiaan di dalam pernikahan. Kenapa saya berani berkata tidak menentukan kebahagiaan di dalam pernikahan? Ingat, pernikahan Adam dan Hawa itu diprakarsai oleh Tuhan. Semuanya idenya dari Tuhan. Dan Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang langsung memberkati pernikahan mereka. Tapi di dalam pernikahan mereka alami keributan yang sangat fatal. Sehingga satu dengan yang lain saling menuduh, saling menjatuhkan, saling merendahkan. Artinya adalah yang terpenting bagaimana cara menjalani pernikahan itu nantinya. Kebahagiaan pernikahan itu tidak ditentukan dimulai dari berpacaran atau dimulai dari bertunangan atau mungkin dijodohkan. Atau bisa saja dari bersahabat, tiba-tiba dilamar, langsung menikah. Sama sekali dari sini semua tidak menentukan kebahagiaan, kesetiaan di dalam pernikahan itu. Yang menentukan kebahagiaan di dalam pernikahan itu nantinya adalah suami berfungsi di dalam peran masing-masing. Istri berfungsi di dalam peran masing-masing. Sesuai yang sudah Tuhan tetapkan.
Saudara, kalau mau mempelajari tentang fungsi di dalam pernikahan, lihatlah video saya di sini. Saya sudah kupas dengan detail. Jadi, jalanilah hubunganmu hari-hari ini dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Utamakan jaga kekudusan, jaga nama baik keluarga, bawalah hubunganmu ini kepada Tuhan Yesus, andalkan Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus tidak fokus kepada yang pacaran atau kepada yang tunangan. Tuhan Yesus itu fokus kepada pernikahan nantinya. Di dalam pernikahan itulah berkat Tuhan turun. Bukan di dalam bertunangan berkat Tuhan turun, di dalam pacaran berkat Tuhan turun, di dalam dijodohkan berkat Tuhan turun, tidak. Berkat Tuhan turun di dalam pernikahan. Dan pernikahan itu dijalani sesuai dengan fungsi masing-masing. Maka berkat Tuhan yang sudah turun itu dapat dinikmati keluarga itu, keluarga yang bahagia. Terima kasih, saya doakan hubunganmu sampai kepada pernikahan. Tuhan Yesus memberkati.